Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang industri dan komunikasi, industri dan stratifikasi sosial, industri dan kelompok minoritas. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi industri. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Gloria Tondatuon, kemudian ada Gabriela Alop, ada Rafael Stanley Homer, kemudian ada Vanessa Lantu, dan yang terakhir ada Sherina Pundoko. 1. Industri dan komunikasi. Komunikasi adalah proses pemicuan informasi, ide, gagasan, atau pesan antara dua lebih pihak melalui saluran tertentu. Komunikasi yang efektif memungkinkan orang untuk memahami informasi dengan jelas dan akurat, membangun hubungan yang baik, dan mencapai tujuan bersama. Industri merupakan upaya pengolahan bahan non-material menjadi bahan non-material lain yang lebih tinggi. Mulutnya industri adalah sektor ekonomi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Komunikasi dan industri saling terikat erat. Industri memerlukan komunikasi yang efektif dalam berbagai aspek operasionalnya, seperti pemasaran, penjualan, produksi, manajemen, dan pengembangan produk. Industri seringkali memerlukan komunikasi yang baik untuk berfungsi secara efektif antara perusahaan dengan konsumen atau dengan pihak lain dalam rantai pasokan. Komunikasi juga dapat menjadi komunikasi untuk inovasi dan perkembangan industri, karena kemungkinan orang untuk berbagi ide. Secara keseluruhan, komunikasi memainkan peran penting dalam industri. Tanpa komunikasi yang efektif, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam berbagai aspek operasional mereka dan dapat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang mereka. Yang kedua, industri dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Kata stratifikasi berasal dari stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial, seperti sosial atas, sosial menengah, dan kelas bawah. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif. Setiap orang dalam lapisan masyarakat punya hak istimewa dibandingkan dengan individu dari lapisan bawah. Distribusi hak istimewa ini berupa penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Yang kedua, simbol status dan kedudukan. Dalam kelompok masyarakat, lambang tertentu dipakai sebagai status dan kedudukan. Contoh simbol yaitu mobil mewah, jam tangan mahal, mode pakaian, dan hobi tertentu. Yang ketiga, alat solidaritas individu dan kelompok. Individu dan kelompok bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebab terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, bertukar kedudukan. Individu bisa memperoleh gambaran berpindahnya lapisan sosial untuk meningkatkan kedudukan. Gambaran tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan dilihat dari stratifikasi yang berlaku tertutup, terbuka, dan campuran. Selanjutnya yaitu industri dan stratifikasi sosial memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam masyarakat. Kemudian industri dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial yang terpisah antara kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat yang diwarnai oleh industri, seringkali ada perbedaan gaji dan status sosial yang signifikan antara pekerja yang berbeda. Sebagai contoh, pekerja pabrik biasanya mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan manajer atau eksekutif di perusahaan yang sama. Dan ini dapat menciptakan stratifikasi
sebagai berikut. Orang Amerika atau Eropa tidak memiliki kaum pribumi yang mau dipindahkan dari tanahnya ke dunia publik, sehingga mereka memanfaatkan tenaga kerja yang minoritas karena tenaga kerja minoritas berasal dari negara-negara dengan standar hidup yang rendah dan suram secara ekonomis. Mereka dianggap murah sehingga industri tidak terhalang oleh tingkat upaya yang tinggi, kedunguan, dan tingkat kebudayaan yang rendah membuat mereka kebal terhadap propaganda serikat buruh. Kelompok minoritas dianggap patuh dan dapat diandalkan. Selanjutnya, hubungan antara industri dan kelompok minoritas sangat rumit dan bervariasi tergantung pada banyak faktor. Secara umum, industri dapat mempengaruhi kelompok minoritas dalam berbagai cara, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, industri dapat memberikan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi bagi kelompok minoritas, terutama jika industri tersebut beroperasi di wilayah yang terkenal atau kurang berkembang. Industri juga dapat memberikan akses ke sumber daya dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok minoritas, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Kesimpulan industri, komunikasi, stratifikasi sosial, dan kelompok minoritas semuanya saling terkait dan dapat berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen untuk menciptakan industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Sekian hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.